Selamat untuk kalian. Ke-148 peserta yang ada di sini sekarang semuanya lulus di babak pertama. Saya mendoakan keberhasilan kalian di babak kedua. Wah, syukurlah. Kita berhasil. Kilua. Tidak lama lagi ya. Aku mulai merasa tegang. Iya, kita tak tahu apa yang akan muncul nanti. Bisa jadi kita akan langsung diserang secara tiba-tiba. Selamat datang. Bagaimana? Apa perutmu sudah cukup lapar, Bu Hara? Seperti yang kau dengar, perutku sudah keroncongan, Menci. Yang akan menjadi penguji dan penanggung jawab di ujian babak kedua ini adalah aku, Hunter Citarasa. Hunter Citarasa? Apa maksudnya? Hunter Citarasa adalah hunter yang mencari bahan makanan ke seluruh dunia dan bertujuan untuk menciptakan rasa baru yang lebih lezat. Tentu saja hunter itu sendiri adalah seorang koki kelas 1. Berarti mata ujiannya adalah... Benar. Mata ujian babak kedua adalah masakan. Masakan? Kenapa sudah sampai sejauh ini malah harus membuat masakan segala? Hei kamu, kalau keberatan, pulang saja sana. Kalau masih ada orang lain yang keberatan, kalian boleh pulang sekarang juga. Sepertinya sudah tidak ada lagi peserta yang keberatan ya. Lalu, masakan seperti apa yang harus kami buat? Mula-mula kalian harus membuat masakan yang kuperintahkan. Lalu hanya orang yang lulus di tugas itu saja yang selanjutnya harus membuat masakan yang kuperintahkan. Pendek kata, kalau kami berdua mengatakan masakan kalian enak, berarti kalian lulus ujian babak kedua. Ujian apa? Enak atau tidaknya makanan tergantung selera masing-masing. Seandainya makanan itu lezat bagi kami pun, tapi kalau itu tidak cocok dengan selera kalian, tak ada gunanya kan? Sudah. Dengar ya, seperti yang sudah kukatakan tadi, siapapun yang tidak mau mengikuti ujian ini boleh pulang. Nah, selamat berpisah. Enak saja. Sudah sejauh ini, mana mungkin kami pulang? Ini semua gara-gara kamu, gendut. Bicaranya yang benar makanya. Sudahlah, menyebalkan sekali. Orang yang banyak mengeluh sebaiknya pulang saja. Maaf, lanjutkan kata-katamu tadi. Peserta yang bisa membuat kami berdua mengatakan lezat akan lulus di ujian kedua. Dan ujian babak kedua ini akan selesai pada saat perut kami sudah kenyang. Kalau yang pria mungkin makannya banyak, tapi gadis itu tampaknya tidak bisa makan terlalu banyak. Sepertinya di ujian ini jumlah peserta akan berkurang. Bagaimana ini? Aku belum pernah masak. Tidak kuduga ada ujian seperti ini. Aku pernah masak. Tidak terlihat dari wajahmu. Kau bisa masak apa? Ada macam-macam, tapi yang aku paling jago adalah nasi dan telur. Aku bisa. Nasi telur? Iya, itu memang masih bisa dibilang masakan. Tapi makanan seperti itu, siapapun yang membuat pasti rasanya sama. Itu tidak benar. Soalnya Bibi Mito pernah memujiku masakanku enak. Baiklah. Kalau begitu, nanti masakan aku ya. Aku juga. Nah, menu pesananku adalah babi guling. Dia bilang babi guling. Kesukaanku adalah jenis babi terganas di dunia yang hidup di hutan ini, yaitu Kritstem. Ujian sudah dimulai. Kritstem punya kebiasaan menghancurkan lawannya dengan hidungnya yang besar dan keras. Kalau sampai terlambat lari, kalian sendirilah yang bisa menjadi makanan babi. Kepalanya, kelemahannya ada di kepala.
berhasil. Aku lapar. Wah, Silakan dinikmati. wow. Wah, banyak sekali. Sepertinya aku terlalu meremehkan peserta. Benar-benar hebat. Tapi masalahnya adalah rasa. Pada akhirnya, berapa orangkah yang akan mampu memuaskan selera hunter cita rasa buara? Lezat. Berapa orang yang akan lulus? Wah, yang ini juga enak. Hunter yang berselera sangat tinggi. Ya, benar enak. Kenapa yang gosong pun dimakannya? Luar biasa. Enak sekali. Apa benar dia itu hunter cita rasa? Kenyang. Perutku sampai penuh. Selesai. 70 ekor babi guling selesai dimakan. Oh, dia monster. Ternyata semua hunter itu adalah orang hebat ya. Hebat sih hebat, tapi aku tidak ingin menjadi orang seperti itu. Aneh. Ini benar-benar ganjil. Kalau dilihat dari bentuk tubuhnya, seharusnya dia bisa makan lebih banyak. Tak usah kau pikirkan sejauh itu. Dasar kau ini, kenapa kau bilang lezat untuk semua babi guling yang sudah kau makan? Kalau begitu apa gunanya jadi penguji? Ya, tidak apa-apa kan. Pesertanya kan sudah berkurang sedikit. Lagi pula ini kan bukan ujian untuk menilai rasa dengan cermat. Mana bisa begitu? Seorang hunter cita rasa itu tidak boleh sampai berbohong pada seleranya sendiri. Ya sudah. Apa boleh buat? Penilaian untuk masakan babi guling. 70 orang lulus. Lulus. 70 orang ya. Jumlah yang cukup banyak. Memang babi itu mudah untuk dihentikan, asalkan kepalanya dipukul dengan keras. Tapi masalahnya adalah setelah ini, gadis itu adalah lawan yang cukup tangguh. Bagaimanapun juga, di usianya yang semuda itu, dia sudah diakui sebagai ahli cita rasa yang hebat. Dan dia tidak pernah gagal dalam membuat masakan, yaitu masakan yang hebat dan sangat lezat bagi kami. Mensi, sang hunter cita rasa, sebagai seorang koki yang menguasai berbagai masakan dari penjuru dunia, dia selalu menghasilkan masakan yang luar biasa dengan selera dan tekniknya yang hebat. Dia tidak pernah lupa akan masakan yang dibuatnya sendiri. Di usia yang masih 21 tahun, dia sudah disebut sebagai gadis jenius nomor 1 hunter cita rasa. Beda dengan Bu Hara, ujianku tidak semudah itu. Aku akan menilai kalian dengan tegas. Tapi sebagai seorang jenius, perasaannya pun mudah berubah. Kalau salah sedikit saja, dia jadi halangan besar. Tugas berikutnya untuk ujian babak kedua adalah Susi. Apa itu sih? Susi? Susi? Apa itu susi? Masakan macam apa itu? Kau pernah dengar? Tidak. Aku harus bagaimana? Tak sedikit pun terbayang olehku. Mustahil bisa memasak masakan yang tak aku kenal. Sepertinya mereka kebingungan. Ya, wajar saja kalau mereka tidak tahu sushi, karena itu adalah masakan tradisional sebuah negara kepulauan kecil. Akan kuberikan petunjuk. Ayo coba, masuklah ke dalam sini. Kalian harus memasak di sini. Aku sudah siapkan semua peralatan dan bahan dasar yang dibutuhkan. Dan nasi yang dibutuhkan untuk sushi juga sudah kusiapkan di sini. Lalu ini petunjuk yang terpenting. Biarpun yang kupesan sushi, tapi yang bisa masuk penilaianku hanya sushi kepal saja. Ayo kita mulai. Ujian ini akan berakhir setelah perutku kenyang. Selama itu kalian boleh membuat berapa banyak pun sushi yang kalian inginkan. Susi kapal? Susi kapal? Apa bisa dibuat hanya dengan nasi saja ya?
Kalau dilihat dari alat-alatnya, sepertinya dibutuhkan juga bahan yang lain. Ini tugas yang mudah sekali. Oh iya, bos buat apa ini? Aduh, nanti sekali. Aku beruntung, tidak kuduga masakan tradisional dari negeriku akan dipakai untuk ujian. Tapi kalau aku terlihat terlalu senang sekarang, nanti bisa ketahuan oleh peserta yang lain. Aku akan pura-pura tidak tahu dan lulus dengan mudah. Itu adalah cara yang paling mudah. Dia pasti tahu caranya. Susi kepal ya. Biarpun bentuk masakan itu sudah sedikit terbayang, tapi aku sama sekali tidak tahu bahan apa yang dibutuhkan. Susi kepal. Biarpun aku tidak tahu bentuk pastinya, sepertinya aku pernah membacanya. Benarkah? Kalau tidak salah, membuatnya dengan cara menambahkan daging ikan segar di nasi yang sudah dicampur dengan cuka dan bumbu lainnya. Ikan? Bagaimana kau ini? Kita kan di hutan. Jangan keras-keras. Ikan kan bisa juga didapatkan dari sungai atau kolam. Bodoh. Dasar curang, mencuri pendengaran orang lain. Kalau bicara keras begitu, semua orang juga akan bisa dengar. Ternyata ada orang lain yang tahu juga selain aku. Kau beruntung ya, Gon. Kalau soal memancing ikan, kau ini jagonya. Kau ini memang licik, Benji. Bukankah yang digunakan untuk sushi itu biasanya adalah ikan laut? Justru karena itu akan jadi menarik. Aku bosan makan sushi yang biasa. Sushi seperti apa yang akan mereka buat? Tidak sabar lagi, karena hari ini daripada sebagai penguji, aku lebih senang menilai mereka sebagai koki. Sebagai koki, itu kan bisa berbahaya. Apa? Tidak apa-apa. Semoga saja kebiasaan buruk Benji tidak sampai muncul. Aku pasti bisa. Nasi yang dikepal dan ditambah ikan segar pasti jadinya seperti ini. Nah, sudah jadi. Akulah peserta yang selesai paling pertama. Kuberi nama Liu Spesial. Ayo coba makan. Coba kau lihat. Mana bisa dimakan? Kamu tidak perlu dibuang seperti itu. Kenapa? Mau gugur ya? Cepat, kembali sana. Sial. Dengar ya, bentuk itu sangat penting. Kalau sampai bentuk sushi kepala itu tidak benar, selera untuk mencicipinya tidak akan muncul. Padahal aku tadi sudah yakin. Nah, selanjutnya aku. Masakanmu sama dengan peserta nomor 403. Ternyata setingkat dengan Leo Rio ya. Tabahkan hatimu, Gon. Apa katamu? Nah, bawa masakan kalian. Salah. Bukan. Hampir benar. Berikutnya. Salah. Sebenarnya seperti apa sushi itu sebenarnya? Salah. Harus tahu. Salah. Ini adalah sushi buatanku dengan nasi dan koktail udang yang telah direndam dengan bumbu asam pedas. Sushi macam apa ini? Peserta berikutnya. Bagaimana ini? Belum ada satupun sushi yang bisa kucicipi. Apa kalian ingin membuatku mati kelaparan? Dasar
Dasar semuanya peserta-peserta bodoh. Padahal aku sudah memberi banyak petunjuk lain. Karena aku tidak tahu bentuknya sama sekali, maka yang bisa kulakukan sekarang adalah menyimpulkan dari semua data yang ku ketahui. Kalian boleh membuat berapa banyak pun, bentuknya sangat penting. Kalau disimpulkan dari semua yang sudah dikatakan olehnya, maka susi kepal itu bentuknya mungkin seperti kroket atau hamburger yang dibentuk dengan tangan, dan biasanya dihidangkan dengan jumlah lebih dari satu. Lalu dilihat dari alat makan yang dipegang olehnya dan piring kecil berisi bumbu yang ada di depannya, maka sushi itu akan dicelupkan di cairan bumbu itu lalu dimakan. Itu berarti ukurannya kira-kira sebesar telur atau lebih kecil. Aku tahu. Ini dia. Keahlian memasakmu juga sama dengan peserta yang pertama tadi. Kenapa kau begitu terpukul? Menyebalkan. Mereka semua sama saja. Bukan cuma ketelitian dan kecermatan yang kurang, tapi selera juga tidak punya. Akhirnya tiba giliranku. Bagaimana? Ini sushi bukan? Akhirnya muncul juga makanan yang kuinginkan. Coba ku makan. Tidak bisa. Rasanya tidak enak. Ulangi lagi. Apa katamu? Bukankah yang disebut dengan sushi kepal itu adalah nasi seukuran 1 kali suap yang dikepal dengan bentuk agak memanjang dan di atasnya diberi wasabi dan potongan ikan segar? Itu masakan yang mudah. Siapapun yang membuatnya pasti rasanya tidak berbeda. Begitu ya. Begitu ya. Celaka. Masakan yang mudah, siapapun yang membuat, rasanya tidak akan berbeda. Yang benar saja. Apa kau tahu? Untuk bisa mengepal sushi sampai benar-benar ahli dibutuhkan latihan lebih dari 10 tahun. Orang amatir sepertimu biarpun sudah membuat dengan bentuk yang mirip, tapi rasanya sangat berbeda seperti langit dan bumi. Dasar bodoh. Ya kalau begitu jangan jadikan sushi sebagai bahan ujian. Diam. Masih mau protes ya? Akan kubunuh kau. Berani-beraninya bicara seperti itu. Akhirnya kebiasaan buruk Menci muncul juga. Kalau dia sudah marah seperti itu, pasti semakin susah untuk memenuhi seleranya. Di dunia ini hanya ada beberapa orang koki saja yang bisa memuaskan selera Menci. Lihat saja. Untuk memasak dibutuhkan perasaannya. Setelah marah-marah, perutku jadi semakin lapar saja. Peserta berikutnya, bawa masakannya. Belum tahu masakan aku kan. Gara-gara dia semua peserta jadi tahu cara memasaknya. Kalau begini terpaksa aku harus menilai dari segi rasa saja. Coba ku makan. Gagal. Kau mengepalnya terlalu kuat. Nasinya jadi keras dan tidak enak. Hei Menci, itu terlalu sulit. Hei, kau diam saja. Cara memotong ikannya sangat salah. Bentuk kepalanya salah. Sekali lagi. Mengepalnya terlalu lama. Panas tangan jadi menempel di ikan. Ini juga gagal. Ini juga harus diulang. Gagal. Maaf ya, perutku sudah kenyang. Sudah kenyang. Lalu bagaimana jadinya ya? Karena itu, seperti yang sudah kukatakan, berarti tidak ada peserta yang lulus. Tahun depan datang lagi ya. Mana mungkin bisa begitu? Yang benar saja. Aku tidak bisa menerima keputusan wanita ini. Bagaimana jadinya dengan ujian hunter ini ya?